Seperti kayak, kenapa sih ini utangnya dilunasin cepet-cepet? Ya memang begitu. Kalau seandainya tidak dilunasi, maka Azril yang akan menjadi tumbalnya. Akan tetapi, apabila dilunasi, maka Azril akan selamat dan Ibu Yeni harus segera mencari tumbal baru. Kok begitu Pak Ustadz? Iya, sebab kalau tidak, maka Ibu Yeni yang akan menjadi tumbal itu sendiri. Kemudian setelah lagi asik seperti itu, tiba-tiba saja obrolan mereka dipecahkan oleh suaranya Azril. Aku ada di mana nih? Halo teman kakak, kembali lagi bersama saya Ian. Hari ini saya kembali akan membawakan kisah horor, mistis dan misteri yang tentunya sudah teman kakak tunggu-tunggu. Kisah ini dikirimkan oleh Barokah dan terjadi pada tahun 2023 kemarin ya, berlangsung di Jawa Tengah. Tapi sebelum kita simak kisahnya, kita lihat dulu yang satu ini. Barokah ingin berkisah tentang kisah pribadinya. Nah, kita mundur dulu, kisah ini dimulai pada tahun 2021 ya. Barokah ini adalah seorang janda. Usahanya membuka warung kopi dan dia mempunyai 2 orang anak. Yang satu perempuan, kita sebut saja namanya Pia. Dan Pia ini sudah bersekolah di SMP. Dan satunya lagi adalah laki-laki yang kita sebut saja namanya Azril. Nah, Azril ini dia masih balita. Singkat cerita, nah, setelah perkenalan tadi, kita lanjut di tahun 2022. Di tahun 2022 ini, Barokah menikah dengan seorang perjaka, sebut saja namanya Dadang. Dadang ini berasal dari Jawa Barat. Dan Dadang sering mampir di warung kopinya Barokah karena dia bekerja di Pekalongan. Setelah menikah, Dadang ini pindah ke Pekalongan karena dia masih bekerja di PT di daerah Pekalongan itu. Dan Barokah juga tetap membuka warung kopinya karena warung kopi ini usaha peninggalan dari almarhum suaminya dulu. Dan kebetulan juga lokasi rumahnya itu dekat dengan jalan. Jadi ya sangat disayangkan kan kalau misalnya tutup. Bagian warungnya kan jalan bagus gitu ya. Jadi sayang kalau ditutup. Tapi di awal tahun 2023 Dadang ini kena PHK. Akhirnya untuk makan sehari-hari hanya mengandalkan dari warkop usahanya Barokah. Nah, untuk 3 bulan pertama Barokah tuh masih bisa ngidupin keluarga kecilnya. Walaupun suami belum mendapatkan kerjaan kembali. Ya, akan tetapi kalau begitu terus kan agak berat ya. Ya kemudian di bulan keempat warkopnya itu mulai mengalami penurunan. Karena uang modal dan keuntungannya itu termakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, yang namanya kalau warung-warung di pinggir jalan itu kan biasanya banyak ya yang nawarin pinjaman, baik koperasi ataupun pinjaman perorangan atau bahkan rentenir juga gitu kan. Nah, terus terang aja kata Barokah kalau ke koperasi itu dia takut karena si Barokah itu nggak biasa ngutang gitu. Akan tetapi di sisi lain ya dia juga butuh tambahan modal itu. Ya akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, Barokah pun memberanikan diri untuk meminjam uang bukan ke koperasi tapi melalui perorangan. Tepatnya ke Ibu Yeni. Nah, Barokah mencoba pinjam 500.000. Ternyata di ACC alias disetujui. Kemudian
Barokah pun bayar secara harian. Dan setelah lunas, Barokah pinjam lagi ke Bu Yeni sebesar 1 juta. Kemudian dikasih lagi. Akan tetapi, waktu dia pinjam 1 juta, Barokah ini mengalami kesulitan pembayaran. Akhirnya dengan hutang yang masih tersisa 150.000, tapi sampai 2 bulan belum lunas juga. Ya Bu Yeni nggak marah karena mungkin tahu ya keadaan warkop yang lagi sepi. Kemudian akhirnya Barokah pun gulung tikar dan warkopnya pun tutup ya. Dan suami pun masih nganggur juga. Ditambah lagi anaknya Azril sakit-sakitan. Aduh, pokoknya waktu itu Barokah itu menganggap kenapa kok Tuhan ini nggak adil ya kepada saya, kepada kita semua. Kenapa memberikan ujian kepada saya kok berat banget ya. Akan tetapi Bu Yeni ini tetap baik aja dia. Dia tetap memberikan pinjaman kepada Barokah. Walaupun utangnya tuh masih ada 150.000. Nah, Bu Yeni kembali memberikan pinjaman sebesar 1 juta. Dan setelah mendapat pinjaman, akhirnya suami Barokah mendapatkan kerjaan sebagai tukang kebun di pondok pesantren sekitar. Singkat cerita, di akhir 2023 itu, Azril masuk rumah sakit dan dirawat. Kemudian dari pihak pondok pesantren tempat Dadang bekerja, ada yang menengok Azril karena ya Dadang kan cerita ya ke orang di sana bahwa anaknya sakit masuk rumah sakit. Nah, kemudian adalah dari pondok pesantren yang menengok Azril. Nah, kebetulan yang nengok ini adalah seorang ustadz yang sedikit paham tentang dunia mistis. Nah, kita sebut saja namanya Ustadz Sewo ya. Kemudian Barokah ini melihat Ustadz itu berbicara sangat serius kepada Dadang di luar rumah sakit. Dan Barokah menunggu di dalam bersama Azril. Hampir 2 minggu lamanya Azril dirawat di rumah sakit. Dan di hari yang sama, Ibu Yeni tiba-tiba menawarkan lagi. Barokah, kamu butuh uang lagi nggak? Terus Barokah menjawab, ya jelas butuh Bu, kan anak saya masuk rumah sakit Bu. Cuman kan saya masih ada utang sama ibu 1.150.000. Ya nggak apa-apa. Nih kebetulan saya bawa 2 juta. Kamu mau minjem lagi nggak? Boleh Bu, kata Barokah kan. Berarti utang saya 3.150.000 ya Bu ya? Ya nggak apa-apa Barokah, yang 150.000 saya ikhlasin, buletin aja jadi 3 juta. Oh iya Bu, makasih ya Bu. Ya sama-sama Barokah, semoga anak kamu cepat sembuh ya. Ya Bu, Barokah ini ada merasa sesuatu yang aneh. Setelah ada Bu Yeni, Dadang dan Ustadz Sewo tidak ada di depan ruangan, entah pergi kemana. Setelah Bu Yeni pulang, baru Dadang dan Ustadz Sewo datang lagi. Ya kemudian Barokah bilang kan, tadi ada Bu Yeni kesini nengokin Azril dan bawa kue. Silakan Pak Ustadz, dimakan Pak Ustadz kuenya. Kemudian Pak Ustadz pun pamit dan Dadang mengantarkan Pak Ustadz untuk kembali. Nah, di saat Ustadz Sewo pulang dan Dadang nganterin Pak Ustadz, tiba-tiba Azril teriak-teriak. Takut, 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 gitu katanya. Nggak mau, pokoknya nggak mau. Akhirnya Barokah lari. Terus ngejar suaminya. Ngejar Dadang tuh kan, sambil teriak-teriak. Manggil. Ayah, 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 gitu. Ya, kebetulan Ustadz Sewo dengar teriakannya Barokah.
dan mereka pun langsung berhenti setelah mendengar teriakan Barokah. Kemudian Barokah dengan bergegas segera mengajak mereka kembali lagi balik ke kamarnya Azril. Kemudian selang gak berapa lama Ustadz Sewo bilang bahwa sakitnya Azril ini gak wajar. Azril ini seperti telah ditargetkan untuk menjadi tumbal kuntilanak. Terus Barokah kan kayak merasa aneh gitu kan. Terus gimana Pak Ustadz ini jadinya? Ya kalau Ibu dan Pak Dadang mau, Azril mendingan dipulangkan saja dulu. Nanti saya bantu di rumah. Kemudian Barokah dan Dadang pun izin ke dokter untuk memulangkan Azril. Ya setelah berbincang beberapa saat, akhirnya Azril pun diizinkan untuk pulang. Dan Ustadz Sewo pun langsung ikut ke rumah Barokah dan Dadang. Sesampainya di rumah, Ustadz Sewo menceritakan ini Azril kena tumbal. Jalannya lewat hutang piutang. Terus Dadang tuh langsung jawab, kalau saya mah nggak ada hutang Pak Ustadz. Kalau istri saya punya. Nah, utangnya ke siapa? Dan berapa besarnya Bu Barokah? Kemudian ya Barokah menjawab kan, oh saya utangnya tuh ke Bu Yeni Pak Ustadz. Dan total utangnya itu 3.150.000. Tapi yang 150.000 itu sudah diikhlaskan sama Bu Yeni. Jadi sekarang hutang saya tersisa 3 juta Pak Ustadz. Kemudian Ustadz melihat ke bawah terus membuka tas kecil yang dibawanya sambil mengeluarkan uang sebanyak 3.500.000 dan kemudian diberikan uang tersebut kepada Barokah. Kemudian Pak Ustadz bilang, ini Bu, tolong segera Ibu lunaskan hutang Ibu ke Bu Yeni malam ini juga. Jangan ditunda lagi. Nah, kemudian ya tanpa babi bu langsung Barokah dan Dadang pergi ke rumah Bu Yeni. Bu Yeni, ini sisa hutang saya yang sebesar 3 juta ya Bu ya. Kan 150-nya udah diikhlasin. Oh ya Bu, ya Bu. Ya, terima kasih ya udah ngelunasin utangnya. Tapi yang anehnya itu Barokah melihat wajah Ibu Yeni itu sinis. Kayak, ini ngapain sih bayar utang cepet-cepet gitu. Setelah Barokah dan Bambang membayarkan hutangnya Barokah kepada Bu Yeni, mereka pun segera pulang kembali ke rumahnya. Ya di situ masih ada Azril sama Ustadz Sewo yang masih nemenin si Azril. Setelah itu Barokah pun bercerita kepada Ustadz Sewo. Tadi waktu saya ngelunasin utang saya, Pak Ustadz, kok Ibu Yeni ngeliatin saya kayak sinis begitu ya? Seperti kayak, kenapa sih ini utangnya dilunasin cepet-cepet? Ya memang begitu. Kalau seandainya tidak dilunasi, maka Azril yang akan menjadi tumbalnya. Akan tetapi apabila dilunasi, maka Azril akan selamat dan Ibu Yeni harus segera mencari tumbal baru. Kok begitu Pak Ustadz? Iya, sebab kalau tidak, maka Ibu Yeni yang akan menjadi tumbal itu sendiri. Kemudian setelah lagi asik seperti itu, tiba-tiba saja obrolan mereka dipecahkan oleh suaranya Azril. Aku ada di mana nih? Loh Azril, kamu udah sehat nak? Barokah yang kaget langsung ngomong ke Azril. Iya Bu, kayaknya udah mendingan deh ini. Tapi kok
aku ada di sini ya. Iya nak, nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah sehat, sudah baikan lagi, udah nggak panas. Iya bu, udah enak, udah enteng. Nah kemudian Barokah dan Dadang pun mengucapkan terima kasih ke Ustadz Sewo. Dan Ustadz Sewo pun berpesan kepada Barokah, Bu, lain kali kalau mau minjem di koperasi aja, nggak apa-apa kok. Atau kalau bisa di keluarga, jangan orang yang ibu belum kenal, apalagi orang lain. Iya Pak Ustadz, habis gimana? Waktu itu saya butuh banget. Jadi ya kebetulan ada Bu Yeni, ya udah saya ambil. Ya lain kali saya akan lebih berhati-hati kalau mau pinjam uang. Ya itulah barusan teman kakak kisah yang dikirimkan oleh Barokah. Pesan moral yang bisa diambil di sini adalah janganlah kita meminjam uang sembarangan, apalagi kepada orang yang belum atau tidak kita kenal. Bila teman kakak yang ingin mengirimkan kisah kalian, silakan mengirimkannya melalui nomor dan email yang tertera di layar dan deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu kisah selanjutnya.